Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya IKNS. Malam ini kita mencoba membahas seperti biasa. Kita bahas fundamental dari saham-saham top gainer hari ini. Kenapa fundamental itu penting? Karena fundamental itu ialah landasan. Dengan kata lain, ialah pondasi dalam kita berinvestasi sehingga kita aman, nyaman dalam berinvestasi. Oke, langsung saja, tidak perlu mukadimah panjang-panjang. Yang pertama itu ada IPPE. Kita lihat profilnya, IPPE masyarakat 21,85%. IPPE ini termasuk yang baru IPO di 30 November 2021 dengan harga IPO di Rp100. Kita lihat teknikalnya sedikit. Dalam 6 bulan terakhir, dia sudah naik dari 135 menuju 324. Ya, berdasarkan fundamental dia sudah sangat tinggi. Maksud saya berdasarkan teknikal, dia sudah berada di harga 3 kali lipat pada setelah IPO ya. Kita lihat fundamentalnya. Fundamental yang pertama dari BVVS, BV book value per share-nya adalah di Rp51, sedangkan harga sekarang Rp324. Dengan kata lain, dia sudah 6,41 kali dari harga sebenarnya, dari harga wajarnya, dengan per 565,97 kali. DER cukup lumayan rendah, 1,67%. Berdasarkan DER, berdasarkan komposisi saham masyarakat, saham ini bagus ya. Namun berdasarkan valuasinya, saham ini sudah sangat mahal. Perusahaan ini bergerak di bidang consumer non-silikal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Itu ada WMPP. WMPP sama seperti IPPE. Ini sahamnya masih baru-baru IPO di 26 November. Hampir bersamaan ya. Masyarakatnya berada 18%, sedangkan pengendalinya itu ada 81,24%. Berdasarkan teknikal, saham WMPP ini sedang reversal ya. Dia sudah break dari 140, artinya dia menuju ke 146. Jika dia tembus ke 146, ini bisa menuju ke 160. Dan jika tembus lagi 160, dia bisa membuat resisten yang terbaru. Namun jika dia tidak bisa tembus 146, dia akan kembali ke 140. Begitupun jika tembus 146 dan ke 160, jika dia tidak sanggup tembus, dia akan balik lagi ke 146. Itu tergantung kepada volume ya. Itu tergantung kepada volume, kuat atau tidak dia menembus resistan. Oke, kita lanjut ke fundamentalnya sedikit. Berdasarkan fundamental, saham WMPP ini equity-nya 1,25 triliun. 1,25 triliun ini kita bagi dengan saham dia 29 miliar, 419 ya. 29 miliar, 419. Berarti dalam satu lembar saham itu dia berada 42,48. Anggap aja Rp43 dalam per sahamnya. Berarti dengan kata lain, dia di saham di 143 kita bagi ke 43.
PBV-nya sudah mencapai 3,3. Berdasarkan PBV sahamnya sudah lumayan mahal. Berdasarkan net profit, kita coba lihat. Berdasarkan net profit, saham pernya juga sudah sangat mahal. Di sini kita lihat 100 miliar. Ya. 100 miliar kita bagi dengan 29 miliar, 419 ya, jangan lupa. Itu berada satu sahamnya dia 3,39, artinya 4 rupiah lah kita bilang. 4 rupiah. 143 bagi 4 rupiah itu pernya sudah 35,75. Artinya berdasarkan per dan PBV saham ini sudah lumayan mahal ya. Dengan DER itu 2 kali dari equity atau 209,59% ya. Artinya utang daripada perusahaan ini sudah 2 kali lipat daripada equity-nya. Nah, jadi fundamental yang sudah kita cari, sekarang kita lanjut ke saham yang selanjutnya. Di BWPT. BWPT dalam beberapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir rugi terus. Equity-nya 1,70 triliun. Liability udah 10,60 triliun. Artinya hampir 600 atau 623% utangnya. Dengan kata lain 6 kali lebih utang dari BWPT ini. Jadi ini lebih hati-hati ya teman-teman. Karena sudah melebihi dari 1 kali, 2 kali, bahkan 5 kali dia sudah melebihi daripada equity-nya. Dalam 4 tahun terakhir dia sudah rugi terus. Ya. Berdasarkan PBVS-nya itu 54, sekarang di harga 87, dia mudah PBV-nya senilai 1,61 kali. Per-nya minus 1,19 kali. Oke, jadi berdasarkan fundamental masyarakatnya 25%. Berdasarkan fundamental BWPT ini utangnya cukup tinggi dan PBV sudah di atas 1 dan pernya minus, artinya rugi dia sudah 4 tahun lebih ya, 4 tahun berturut-turut maksud saya. Berdasarkan teknikal, kita lihat teknikal sedikit. Memang dia baru reversal. Berdasarkan teknikal dia reversal dari harga 76 menuju ke 87. Artinya dia kemarin sempat berada di titik resistan. Sekarang dia tembus ke resistan di atas 80. Artinya dia menuju ke 90 lebih berdasarkan teknikalnya. Tapi hati-hati teman-teman, ini utangnya sangat tinggi dan juga perusahaannya rugi terus-menerus ya. Oke, kita lanjut lagi ke SKMI. SKMI seperti kita bahas kemarin, saya beberapa video kemarin ada saya bahas SKMI perusahaan yang rugi juga dan equity-nya sudah minus, artinya equity-nya sudah nggak ada lagi modal ini. Modalnya dari utang saja ya teman-teman ya. Equity-nya sudah minus, saya tidak tahu bagaimana perusahaannya bisa bertahan. DER-nya lebih dari 300% minus lagi. Jadi hati-hati dengan perusahaan begini teman-teman ya. Berdasarkan profil publiknya 15,63%. Ya mungkin kalau untuk trading ya teman silahkan, tapi kalau untuk investasi mohon diperhatikan baik-baik. Perusahaan yang begini harus dihindari untuk berinvestasi agar tidak rugi di kemudian hari ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada Luxcentra. Luxcentra ini sudah di atas, sudah break dia dari kemarin, sudah lama di Januari. Lebih tepatnya itu di Desember dia sudah breakout ya. Sekarang baru
reversal kalau saya lihat memang di sini. Terus kita lihat fundamentalnya bagaimana. Fundamental publiknya 20,75%. Lumayan bagus. Dia berada di teknologi. Wow, ini kalau teknologi lumayan bagus ini. Tapi 2 tahun terakhir dia EPS-nya minus Rp4 dan minus Rp2 di 2021. Net profitnya minus itu hampir 1 miliar ya. Hampir 1 miliar ini minusnya. BVVS dia di 177, sekarang PBV-nya 2,11 kali. Dan per minus 203,52 kali. Ini cukup besar juga kerugian ya. Memang per sahamnya dia cuma rugi Rp2, tapi keseluruhan pernya itu cukup buruk ya, cukup tidak bagus di sini. Hanya saja hutangnya sangat kecil, 23,30%. Hanya 0,2 kali daripada equity-nya. Equity-nya masih 126 miliar. Sahamnya masih termasuk ke dalam saham gorengan ini. Karena masih di bawah 1 triliun, mudah digoreng. Mudah dinaik, volatilnya masih tinggi ya. Kenapa dibilang gorengan ya teman-teman, itu karena volatilitasnya itu cukup signifikan, cukup tinggi, dia turun cepat, naik cepat ya. Oke, kita lanjut di Elsa. Elsa dalam 1 tahun terakhir dia pernah ke 424, tapi berdasarkan teknikal yang jangka pendek ini dia sudah reversal ya. Sudah reversal, dia menuju ke 330 di sini. Sekarang posisinya di 300, sudah breakout dari resistan di 291 ini. Dia sudah di 302, dia menuju ke 338. Artinya untuk sampai ke 338 ada 10% lagi dari sini ya. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang itu ada 10% ke 338. Jika sanggup breakout ke 338, dia menuju ke 424. Ya, dengan kata lain dia harus bisa breakout di atas 334 ini. Oke, kita lihat fundamentalnya bagaimana. Dia di bidang energi, fundamentalnya publiknya itu 48,89% atau 49% lah kita bilang ini. Dari PBV-nya ya tahun ini dia tidak ada rugi, beberapa tahun terakhir dia nggak rugi, bagus. Hanya saja dia menurun keuntungannya. Equity dia dengan utang dia hampir sama. Lebih jelasnya dia utang 90%, berarti 0,9, belum sampai 1 kali. ROE-nya agak kecil, 1,35%. Namun PBV-nya itu masih murah di 0,6 kali dan per-nya di 44 kali. Dengan per cukup tinggi, sudah 44 tahun kita bisa investasi di sini baru balik modal. Tapi dengan berdasarkan PBV-nya atau BVVS, harga daripada modalnya, untuk mencapai modal kita ada 40% lagi. Berarti modal dia di Rp509. Jadi target kita bukan keuntungan dari per-nya, tapi target dari PBV-nya. Itu kalau dia bisa ke harga sebenarnya. Kalau dia tidak bisa, berarti ya kita harus bersabar sampai dia bisa keuntungannya itu bisa maksimal lagi seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Seperti tahun-tahun 2019, 2018 ya. Arti lain, dengan kata lain, kalau 2018-2019 itu dia pernya masih sekitaran 10 begitu ya. Dengan harga 300 kayak gini, dia pernya masih 10 begitu. Jadi per itu berdasarkan keuntungan, baru muncullah per. Oke, kita lanjut. Bagaimana selanjutnya itu ada MDLN, Modern Land Realty. Modern Land Realty ini sudah break dari 91, dia ke 100, sekarang 7%. Kalau harganya bisa tertahan di atas 91 terus, dia bisa naik lagi nih.
Tapi dalam 3 tahun terakhir dia pernah tidur di 50 dalam waktu 1 tahun lebih dan pernah hike di 304 ya. Kita lihat dulu publiknya bagaimana. Publiknya itu 45%, hampir mendekati 50%. Dia di bagian real estate ini ya. 2 tahun terakhir rupa-rupanya MDLN ini rugi, makanya dia sempat harganya itu tidur ya di 50. BVVS dia cukup tinggi, dia 300. PBV sekarang dia di 0,33 kali. Dengan EPS minus 49% dan PER juga minus 2,04 kali. Berarti dengan harga wajarnya memang tinggi di 300. Namun karena perusahaannya rugi dalam 2 tahun terakhir, jadi EPS-nya minus sehingga membuat PER-nya juga minus. Ini tidak bagus untuk kita investasi di sini. Berdasarkan fundamental. Kenapa? Karena dia perusahaan rugi dan DER-nya juga cukup tinggi, hampir 300%. Hampir 3 kali lipat dari equity maksud saya. Nah, kalau untuk investasi di sini kurang bagus ya teman-teman kalau menurut saya, karena PER-nya yang minus atau keuntungannya yang rugi terus ya, nggak ada keuntungan di sini. Oke, kita lanjut. Itu ada selanjutnya WMUU. WMUU ini sama dengan Widodo Makmur Perkasa. Kalau saya lihat ini Widodo Makmur Perkasa ini adalah pemilik daripada Widodo Makmur Unggas ini, pemiliknya itu Widodo Makmur Perkasa. Jadi ini adalah anak perusahaan kalau kita lihat dari perusahaan WMPP ya. Kita lihat fundamentalnya itu 76% dipegang oleh WMPP, masyarakatnya 23,50%. Ini IPO-nya di Januari 2021, sedangkan WMPP baru IPO ya di 30 November maaf. Berdasarkan BVVS, saham ini sudah 1,64 kali. Dengan PER masih lumayan kecil di 9,90 kali. Karena DER atau maksudnya karena equity dia itu cukup besar juga, sudah lebih besar daripada utang. DER-nya 81% dengan ROE yang lumayan tinggi 16%, sehingga membuat PER-nya cukup rendah, masih 9,90 kali. Di sini kita perlu bahas sedikit. Ini saham seperti ini PER-nya masih bagus, hanya saja harganya sudah di atas wajar. Jadi kalau untuk investasi di sini kita harus sabar 10 tahun untuk bisa mengembalikan modal. Jika kita investasi di sini seharga Rp147, artinya dia akan dengan 10 tahun ke depan kita baru bisa mengembalikan modal yang kita investasikan tadi. ROA cukup bagus, 9,11% ya, hampir 10%. WMUU ini kalau saya lihat lebih bagus daripada WMPP ya, walaupun dia satu perusahaan, mungkin pengendali lebih WMPP. Kalau kita lihat dari segi teknikal kita sudah bisa masuk ini WMPP, harganya di bawah dengan fundamental juga cukup bagus. Kekurangan di atas PBV, tapi kalau misalkan kita patokan dari Warren Buffett itu 1, kali 10 aja lah, nggak usah kita bilang 9. 10 kali 1,6 itu di 16 ya. Di 16 bagi 2 itu masih di 8. Kalau setelah bagi di bawah 20 itu masih bagus kalau itu rumus dari Warren Buffett. Jadi untuk saham investasi WMUU ini masih bagus ya teman-teman. Tapi jangan lupa sekali lagi, semua yang terjadi dalam investasi itu semua adalah tanggung jawab dari investor. Saya hanya menganalisa dan hanya menguraikan bagaimana fundamental saham hari ini.
Jadi ya begitu ya teman-teman. Untuk malam ini kita hanya analisa beberapa saham saja. Karena melihat waktu sudah mau jam 8. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa di-share untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.